Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas sedikit mengenai desa Shinobi Iwagakure atau yang pernah menjadi kampung halaman Gabimaru. Dan apakah ketua dari desa itu beneran abadi seperti yang sudah diceritakan oleh Gabimaru di animenya? Tentunya konten ini akan mengandung banyak spoiler, jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler, mending langsung skip aja video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi Iwagakure itu merupakan salah satu desa shinobi yang ada di negara Jepang, dan tentunya desa itu juga ada di bawah pemerintahan shogun saat itu. Cuma desa itu memang sangat tertutup dari dunia luar, dan kebanyakan orang luar hanya bisa menduga-duga mengenai apa yang mereka lakukan di sana. Walaupun rumor mengenai Gabimaru dan seberapa menakutkannya Iwagakure memang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan kebanyakan orang tahunya kalau Gabimaru itu shinobi yang abadi yang sudah melayani Iwagakure selama beberapa dekade. Karena sebenarnya Gabimaru si Hampa itu merupakan gelar atau julukan yang diberikan pada shinobi terkuat di desa itu. Jadi yang mau di generasi manapun akan selalu ada shinobi yang menyandang gelar itu. Makanya Gabimaru sama dikira abadi. Di desa Iwagakure semua anak-anak di sana diwajibkan menjalani pelatihan yang sangat mengerikan. Dari mulai belajar cara membunuh sejak dini, lalu bertahan dan juga mempelajari nilai-nilai kehidupan, dan bahkan mereka dibiasakan untuk menerima siksaan yang sangat mengerikan. Yaitu dengan cara menghirup obat perangsang rasa sakit, lalu memaksa mereka untuk menahannya selama 3 hari 3 malam. Sampai akhirnya mereka terbiasa dan sama sekali nggak takut sama yang namanya penyiksaan, mau sekejam apapun itu. Bahkan selama menjalani pelatihan itu, mereka juga diizinkan untuk membunuh satu sama lain. Mau apapun itu alasannya, pihak desa akan selalu menerimanya. Soalnya memang yang terkuatlah yang mampu untuk bertahan, dan sudah menjadi tradisi Iwagakure kalau perselisihan antar shinobi itu harus diselesaikan dengan pertarungan hidup dan mati. Tentunya dari banyaknya anak yang mengikuti latihan itu, hanya beberapa dari mereka yang mampu untuk bertahan atau masih hidup. Tapi anak-anak yang mampu bertahan sampai hari itulah yang nantinya bakal menjadi shinobi kuat Iwagakure. Sedangkan untuk para wanita di sana itu diwajibkan untuk melahirkan banyak anak. Makanya walaupun banyak anak-anak yang mati akibat pelatihan mengerikan seperti itu, namun desa itu hampir nggak pernah kekurangan keturunan muda mereka. Walaupun sebagian wanita lainnya juga ada beberapa yang menjadi kunoichi atau ninja wanita. Tentunya mereka semua yang tinggal di Iwagakure kebanyakan nggak punya keinginan untuk mengeluh atau bahkan melawan. Karena memang sejak awal mereka sudah didoktrin seperti itu, dan mau apapun perintah sang ketua desa maka mereka akan menurutinya. Bahkan jika mereka disuruh untuk mati, maka mereka juga akan langsung membunuh diri mereka saat itu juga, dan sama sekali nggak punya keraguan sedikit pun. Walaupun memang ada beberapa orang di sana yang hanya punya keinginan untuk hidup normal atau bebas, dan biasanya mereka akan memutuskan untuk kabur atau keluar dari desa itu. Walaupun ya ujung-ujungnya orang-orang seperti itu hanya akan berakhir dengan kematian, dan semua keluarganya juga akan ikut dibantai. Soalnya semua orang yang tinggal di desa Iwagakure tidak diizinkan untuk meninggalkan desa kecuali kalau mereka sedang menjalankan misi atau perintah yang berkaitan dengan kepentingan desa itu. Atau kalaupun ada orang yang punya pemikiran seperti itu merupakan shinobi yang sangat kuat, maka pihak desa akan menganggapnya sebagai pengkhianat, lalu menyerahkannya pada pihak pemerintahan shogun, atau menjadi buronan dan pada akhirnya hanya akan mendapatkan eksekusi mati. Sama seperti yang dialami oleh MC kita, yaitu Gabimaru. Tentunya selama ini para shinobi Iwagakure selalu menjalankan misi rahasia yang diberikan oleh sang ketua mereka. Mau seperti apapun itu misinya, para shinobi harus bisa menjalankannya sampai berhasil. Mau itu untuk kepentingan desa atau untuk orang yang memang sengaja menyewa jasa mereka. Seperti misalnya para petinggi shogun atau para bangsawan tingkat tinggi yang juga seringkali menyewa jasa mereka untuk melakukan pembunuhan, pencurian, pembantaian, dan sebagainya. Jadi seringkali Iwagakure itu hanya digunakan sebagai alat untuk mengerjakan tugas-tugas kotor para bangsawan ataupun para petinggi dari pihak kesogunan. Tentunya para shinobi akan menjalankan misi apapun yang diberikan pada mereka. Bahkan mereka selalu siap mengorbankan nyawa mereka demi keberhasilan misi itu. Soalnya kan para shinobi selalu menganggap diri mereka hanyalah sebagai alat bagi sang ketua desa. Dan tentunya mereka selalu siap dibuang kapanpun oleh sang ketua desa. Mau diperlakukan seperti apapun oleh sang ketua, jelas mereka udah nggak punya pemikiran atau keinginan untuk melawan.
Soalnya mau melawan pun juga percuma dan mereka selalu meyakini kalau sang ketua desa itu sangat-sangat kuat. Nah, selama ini para shinobi Iwagakure kan selalu meyakini kalau ketua mereka itu sangat kuat dan bahkan hampir nggak mungkin untuk dibunuh. Soalnya beberapa dari mereka itu mengatakan sudah pernah melihat sendiri kalau tubuh sang ketua itu pernah diserang menggunakan banyak senjata yang sangat mematikan. Namun semua serangan itu nggak berhasil untuk membunuhnya dan bahkan sama sekali nggak berhasil untuk melemahkannya. Dia seperti punya tubuh yang abadi dan semua luka yang dialaminya akan kembali pulih dalam sekejap. Bahkan seorang Gabimaru aja sangat meyakini hal itu, atau setidaknya sampai sejauh episode 6-nya saat ini. Nah, apakah sang ketua desa Iwagakure memang punya keabadian, dan jika dia abadi, lalu dari mana dia mendapatkan ramuannya itu? Jadi sebenarnya sang ketua desa Iwagakure itu nggak beneran abadi, guys. Semua kejadian yang dilihat oleh Gabimaru dan beberapa shinobi lainnya itu cuma genjutsu yang sengaja diterapkan oleh sang ketua desa. Aslinya nggak pernah ada kejadian seperti itu dan itu cuma genjutsu yang sengaja digunakan olehnya. Soalnya memang dia sangat ahli dalam teknik genjutsu semacam itu. Lalu untuk lebih menyempurnakan genjutsu dan kebohongannya itu, sang ketua juga menyebarkan rumor palsu yang mana dirinya pernah meminum ramuan keabadian yang dia beli dari pedagang yang entah dari mana asalnya. Jadi aslinya dia sama sekali nggak abadi dan tentunya bisa mati sama seperti shinobi kuat lainnya. Tentu tujuan dia menggunakan genjutsu semacam itu untuk lebih menakuti semua orang di desa Iwagakure. Jadi mereka akan semakin gak punya keinginan untuk melawan ataupun menentangnya. Walaupun nantinya Gabimaru juga akan mengetahuinya atau melihat terlepas dari genjutsu yang ditanamkan oleh sang ketua desa. Malahan yang langsung menyadari kalau cerita Gabimaru merupakan genjutsu itu malah Yuzuriha. Soalnya kan dia merupakan shinobi dari desa lain yang tentunya nggak ikutan kena genjutsu yang ditanamkan oleh sang ketua Iwagakure. Apalagi Yuzuriha juga cukup paham dengan teknik genjutsu semacam itu dan bagaimana cara menerapkannya. Ya, itulah sedikit pembahasan mengenai desa shinobi Iwagakure dan juga sang ketuanya. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.